Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat sore Pak Angga. Iya Pak, selamat sore Nah, Pak. ya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya hari ini. Iya Pak. Kita hari ini coba fokus untuk masalahnya Pak Angga, nggih. Oke. Kira-kira apa tujuan utama yang ingin Pak Angga capai dari coaching hari ini? Ya, iya Pak. Tadi kan sebelumnya saya sudah secara pribadi ya Pak, Nggih. menjelaskan tentang yang ingin saya sampaikan. Tujuannya khusus yang saya yaitu ini Pak, saya itu memiliki anak. Nah, anak saya Mm-mm. ini kurang fokus Pak ketika belajar. Ya, saya ingin dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Tentunya sebagai orang tua kan menginginkan hal seperti itu Pak. Begitu Pak Iya, tujuan iya. utamanya Pak. Hmm. Tujuannya bagus Pak nggih. Jadi biar anak-anak lebih fokus gitu nggih. Enggak Eh, Pak. Untuk kira-kira menurut Pak Angga apa ya yang membuat anak-anak tidak fokus gitu loh? Apa yang membuat mereka terganggu di kelas, Pak? Ada beberapa hal Pak yang kira-kira menurut analisa saya ya Pak ya. Anak saya itu kurang fokus ketika mendengar suara-suara gitu Pak. Tiba-tiba enak Hmm. mengerjakan tugas, tiba-tiba ada suara-suara entah suara nyanyian lewat gitu, ada penjual gitu, atau suara benda-benda atau hewan. Kadang-kala itu Hmm. tiba-tiba wis pergi gitu aja Pak. Jadi ya Oh, gitu Pak masalahnya Pak. Kadang-kala terganggu. ya sering menulis melamun sendiri, tidak fokus gitu Pak sesuai tugasnya apa ngerjakannya menggambar tapi ternyata orang-orang gitu lah Pak. Gitu. Oke. Nah, itu kan apa ya faktor dari eksternal Pak Anggi. Jadi Oke, betul. faktor dari luar ya, mungkin ada suara Mm, kendaraan lewat atau ada orang mm. jual dan macam-macam. Kira-kira kalau kita telah lebih jauh, mungkin ada nggak faktor dari dalam, misalnya mata pelajaran yang tidak, yang bikin mereka tidak fokus atau apa gitu Pak? Oke. Menurut saya Pak ada sih Pak. Kadangkala ketika menemui pembelajaran berhitung Pak, ya khususnya matematika ini Pak, dia kadangkala mengalami kesulitan Pak. Kadangkala dia itu mengeluh, Pak, ini saya Hmm. pahami penjumlahan ini dari mana, apa yang saya lakukan itu Pak. Mungkin istilahnya konsep-konsepnya Pak yang belum itu Pak, mereka anak saya pahami Pak dalam Oh, penjumlahan gitu. Gitu. matematika nggak Pak? Iya Pak. Mungkin selain matematika, barangkali ada mapel lain juga. Ya juga Pak kadangkala merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas dan membutuhkan konsentrasi dalam waktu yang lama ya Pak. Oh, jadi Gitu, memang gitu. daya konsennya tidak bisa Mm-mm. lama gitu nggih Iya, Pak? enggak Pak. Oke, coba setelah kita analisis tadi permasalahannya ya, Mm-mm. jadi Iya gangguan Pak. dari luar, kurang bisa fokus gitu. Iya. Kira-kira menurut Pak Angga solusi apa ya yang bisa dilakukan? Solusi ya Pak. Menurut saya setelah dari kita identifikasi masalah tadi, mungkin saya bisa Pak mencoba membuat jadwal pelajaran yang lebih teratur di rumah Pak. Jadi anak-anak saya itu lebih bisa mengatur waktunya. Ketika memang waktunya bermain ya bermain, ketika mengerjakan tugas ya fokus pada tugasnya. Selain itu mungkin juga saya bisa mengajaknya untuk melakukan aktivitas fisik sebelum belajar agar pikirannya lebih fresh ya. Ya seperti bercanda lah Pak, jadi supaya Oh, ada iya. ikatan gitu ya, Ice breaking guyon-guyon Pak ya. dulu ya, speaking lah beneran gitu Pak, mungkin Hmm. ya. Eh, Menarik, idenya bagus. Selain tadi Pak jadwal belajar, ice breaking, mungkin ada cara lain Pak biar bisa apa ya, anak-anak lebih semangat dengan belajarnya, terutama di matematika atau pembelajaran yang lain supaya mereka lebih bisa fokus, misalnya kayak game-game, game-game edukasi atau mungkin video pembelajaran yang menarik gitu Pak mungkin. Ide bagus itu kayak Pak ya. Kalau melalui video-video pembelajaran ya atau game edukasi Pak. Tapi sementara ini saya sih belum pernah mencobanya Pak. Mungkin ya perlu dicoba itu Pak ya. Boleh dicoba Pak ya. Hmm. Oke. Mungkin waktu belajarnya juga Pak disesuaikan biar apa ya, sesuai dengan materinya gitu.
Jadi mereka bisa menentukan waktu belajarnya, bisa menentukan materinya sampai mana batasannya gitu Pak. Iya ya Pak ya. Mungkin kalau disesuaikan fokus pembelajarannya ya Pak, dia mungkin pelajaran yang disukai. Jadi mungkin diawali dulu ya Pak ya, mungkin ya. Diawali ketika Oke, anak saya ini suka dengan pelajaran contoh menyanyi, mungkin saya fokuskan ke menyanyi dulu ya Pak. Nggak langsung ke matematika ya. Ide bagus itu Pak ya. bisa, Mungkin bisa seperti itu. mungkin dengan itu termotivasi mungkin Pak ya. Bisa dicoba Pak. Maksudnya Hmm. dicoba barangkali nanti hal yang tadi diusulkan itu bisa benar berjalan sesuai dengan permasalahannya Pak Angga. Nah, kira-kira menurut Pak Angga, eh, untuk pengawasan dalam tujuan ini supaya tercapai, kira-kira siapa yang bisa bertanggung jawab dengan hal ini, Pak? Oke, tentunya Pak. Saya sebagai orang tua ya ini kan anak saya ya Pak. Mungkin saya dan istri saya ini Pak yang insya Allah akan bertanggung jawab untuk menerapkan jadwal pelajaran yang baru ini ya, penyesuaian baru ini dan Mhm. memantau perkembangannya. Saya juga akan berkoordinasi dengan guru kelasnya mungkin Pak. Mungkin ketika di sekolah kan saya tidak bisa mengawasi secara langsung, mungkin juga saya bisa melakukan hal tersebut Pak. Ya, Oke. ya, ya. Oke. Eh, Kira-kira apakah itu hanya bisa dilibatkan atau gimana gitu, Pak? Diajak buat kesepakatan bersama mungkin, atau mungkin jadwalnya disusun bareng-bareng itu mungkin, Pak? Oh, iya Pak, saya pikir itu ide yang bagus ya Pak ya. Halo? Mungkin diajak komunikasi ya Pak ya anak saya itu ya, membuat jadwal tersebut ya. Mungkin agar Iya. apa, memperkuat tanggung jawabnya ya, kesepakatan tadi sama-sama membuat jadwal sesuai yang dia inginkan. Jadi nanti anaknya juga bisa lebih fokus mungkin ya nantinya tanggung jawab atas keputusannya ya Pak ya. Iya, benar, benar, benar. Oke, eh sangat baik sekali ya Pak Angga. Jadi eh, kita sudah sampai ya. Jadi di sini Pak Angga sudah menemukan solusi, sudah mencoba untuk mungkin bisa diterapkan. Jadi mungkin anak-anak perlu dukungan Pak Angga. Jangan lupa tetap didukung supaya mereka tetap bisa berupaya untuk bisa maju ke depan. Itu Pak Angga. Siap-siap Pak Ardi ya. Terima kasih atas bantuannya. Saya sangat terbantu sekali yang awalnya kebingungan ya Pak. Dengan kondisi anak saya yang sekarang karena sesi coaching ini yang luar biasa bermanfaat untuk saya juga merasa terang sekarang, enak lega Pak. Terima kasih Pak Ardi. Alhamdulillah, sama-sama Pak Angga. Selamat sore Pak Ardi. Sore Pak. Nggih. Iya, kelihatannya wajahnya ini ada pikiran ya Pak. Enggak Yes. Pak. Oke, sebelumnya terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching sore ini ya Pak ya. Mungkin apa yang ingin kita capai bersama dalam sesi ini Pak kira-kira. Jadi gini Pak, saya ingin coba berdiskusi untuk bisa mencari solusi gimana ya caranya membudayakan siswa untuk bisa buang sampah pada tempatnya gitu Pak. Jadi saat ini kan anak-anak itu masih sering buang sampah sembarangan gitu Pak. Iya Pak, memang bagus sekali itu Pak ya. Kadangkala menguatkan agar anak itu bisa membuang sampah itu bagus sekali ini Pak ya. Oke, oke. Oke, eh, kira-kira Pak apa yang Pak Ardi harapkan setelah menyelesaikan sesi ini Pak? Apa yang ingin Pak Ardi capai terkait kebiasaan membuang sampah yang dilakukan oleh siswa ini Pak? Tujuan akhirnya adalah membentuk budaya, Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu bisa terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Pak. Jadi budaya itu benar-benar diterapkan sehingga anak-anak tidak lagi membuang sampah sembarangan, Pak. Luar biasa nih Pak itu. Karena budaya, kalau sudah budaya melekat, nah kalau budaya positif ini luar biasa Pak ya. Oke, Iya. ini Pak, bisakah Pak Ardi ceritakan lebih detailnya ya Pak ya, tentang situasi yang Pak Ardi alami sekarang? Mungkin apa saja yang bisa membuat Pak Ardi merasa siswa masih membuang sampah sembarangan ini Pak, kira-kira Pak? Jadi gini Pak Angga, di sekolah saya itu saya masih lihat anak-anak itu buang sampah sembarangan.
terutama di kantin gitu. Jadi apa ya, anak-anak itu nggak terbiasa buang sampah di tempatnya, juga kadang ada sampah itu cuek nggak diambil. Jadi kurang peduli dengan kondisi lingkungan sekolah gitu Pak. Jadi saya merasa gimana gitu. Bener Pak ya, ketika kita sebenarnya manusia ya manusiawi Pak ya, melihat sampah berserakan kan kurang nyaman ya Pak ya tentunya ya Pak ya. Oke. Oke, oke. Kira-kira ini bagaimana perasaan Pak Ardi saat melihat situasi ini? Apa yang Pak Ardi rasakan saat siswa membuang sampah sembarangan ini Pak? Tentunya sedih Pak ya, kecewa juga. Jadi saya inginnya mereka itu bisa menjaga lingkungan, terus tapi ternyata mereka masih buang sampah sembarangan, tidak peduli dengan lingkungan. Ya jujur perasaan saya saat melihat itu sedih sekali Pak. Sedih, kecewa gitu Pak. Kecewa ya Pak ya. Apalagi ketika secara langsung sudah diingatkan terus membuang sampah ini, Masya Allah ya anak-anak ini ya. Ini Pak, mungkin nih bisa lebih spesifikkan yang membuat siswa membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa yang menurut Pak Ardi menjadi penyebabnya ya? Lebih spesifikkan Pak. Lebih kalau menurut saya sih Pak, anak-anak itu lebih ke kurangnya kesadaran terhadap lingkungan Pak. Terus juga Gitu. sepertinya mereka merasa malas untuk cari tempat sampah karena saat sampah itu mau dibuang, tempat sampahnya jauh, jadi ya sudah di tempat itu juga dibuang gitu Pak. Oh gitu ya Pak. Berarti berdasarkan apa yang Pak Ardi ceritakan ini, apa yang menjadi realitas yang Pak Ardi hadapi saat ini? Apa yang sudah Pak Ardi lakukan untuk mengatasi masalah ini sekarang, Pak? Kan pernah sudah melakukan beberapa hal gitu, Pak, mungkin ya? Iya, ya tentu saya sudah Mungkin. melakukan beberapa hal Pak ini. Jadi saya sudah mengingatkan, terus apa ya, memasang poster tentang kebersihan, terus sering edukasi juga ke anak-anak gitu. Jadi eh, banyak hal sudah saya lakukan, Pak. Salah satunya tadi mengingatkan, mengingatkan terus mengingatkan, 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 terus juga Iya. saya bantu dengan poster supaya mereka lebih ingat lagi gitu, Pak. Ide yang bagus ya, Pak. Pengalaman yang bagus ya, Pak. Dengan diingatkan secara langsung, terus membuat poster. Ini luar biasa, Pak, tentunya. Nah, ini, Pak, saya ingin tahu hasilnya, Pak. Kira-kira apakah ada perubahan yang Pak Ardi rasakan? Setelah Bagaimana? diingatkan, setelah ada poster, tentu ada perubahan, Pak Angga, tapi perubahan itu tidak banyak. Jadi hanya sedikit saja perubahannya, tidak banyak. Jadi tidak terlalu signifikan perubahannya. Siswa kebanyakan masih membuang sampah pada tempat sembarangan gitu, Pak. Gitu ya, Pak Mas. Berarti ada perilaku yang masih belum begitu terlihat positif ya, Pak. Masih ada beberapa Iya, tindakan yang Oke, Pak. Kira-kira ini, Pak, apa saja tantangan yang Pak Ardi hadapi dalam membudayakan siswa membuang sampah pada tempatnya? Apa yang membuat menjadi hambatan untuk mencapai tujuan Pak Ardi ini? jadi seperti tadi yang kita bahas, Pak. Jadi saya merasa anak-anak itu kurang sadar terhadap lingkungan. Jadi mereka kurang kurang bisa aware sama lingkungan, kurang bisa peduli dengan lingkungan. Jadi kesadaran akan lingkungan itu benar-benar minim pada anak-anak, Pak. Berarti ini tentang istilahnya anak-anak itu masih malas ya, Pak ya? Iya, Iya, benar. malas, Pak. Oke, Pak. Kira-kira pas kalau terjadi seperti ini, Pak ya, apa ya, Pak, alternatif atau solusi yang Pak Ardi lakukan untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Mungkin apa saja yang bisa Pak Ardi lakukan untuk meningkatkan kesadaran ini, Pak? Jadi mungkin yang bisa saya lakukan itu saya coba melibatkan mereka dalam kegiatan bersih-bersih sekolah, Pak. Jadi eh, saya mengedukasi mereka tentang bagusnya kebersihan, terus pentingnya menjaga kebersihan dengan cara anak-anak coba saya libatkan dalam kegiatan bersih-bersih. Mereka ikut membersihkan. Jadi mereka tahu rasanya bersih-bersih, mereka tahu efek dari kebersihan. Jadi saat itu mungkin mungkin dengan itu mereka akan sadar bahwa menjaga kebersihan itu juga selain membantu dirinya juga membantu orang lain gitu, Pak. Oh, gitu ya, secara melibatkan gitu ya, melibatkan Iya, secara langsung heeh, anak-anak dalam heeh. aktivitas kebersihan lingkungan ya, Pak.
Nah, ini Pak, lanjut ya. Bagaimana dengan masalah kemalasan Pak ya? Tadi kan ada faktor yang Pak Ardi jelaskan tadi. Saya ada kata kemalasan ya, mencari tempat sampah. Apa yang bisa Pak Ardi lakukan untuk mempermudah siswa membuang sampah pada tempatnya Pak? Ini Pak. Mungkin yang bisa saya lakukan itu jumlah tempat sampahnya ditambah, Pak. Jadi bisa jadi karena memang kurang tempat sampahnya sehingga agak susah di apa ya dijangkau. Mm-mm. Jadi ya mungkin akan saya tambah di area sekolah itu saya tambah lalu tempat sampahnya saya buat mungkin untuk lebih mudah diakses sehingga anak-anak tidak kesulitan untuk menjangkau tempat sampah gitu, Pak. Oh, berarti sekarang kan posisi kelasnya jumlahnya berapa Pak? Ada 12 kelas, 12 Pak. ya. Oh, berarti sementara sekarang tempat sampahnya ada berapa Pak? Tempat sampahnya saat ini ada sekitar 10, Pak. Oh Kurang gitu ya. ya. Oh kurang berarti kurang ya Pak ya. Oke Pak, kita membuat rencana ya Pak ya. Kita rencanakan sekarang membuat aksi yang lebih konkret Pak. Apa yang Pak Ardi lakukan dalam minggu-minggu ini untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Mungkin ada langkah-langkah yang Pak Ardi lakukan ya untuk bisa Jadi diambil. kalau yang dari kita bahas tadi, Pak, mungkin yang bisa saya lakukan adalah pertama saya libatkan anak-anak dalam proses bersih-bersih sekolah, terus Mm-mm. eh, selain anak-anak dilibatkan untuk dalam kegiatan bersih-bersih, saya juga akan membuat program edukasi untuk pentingnya menjaga kebersihan. Terus selain itu juga mungkin yang seperti yang tadi permasalahannya bahwa tempat sampah itu kurang, maka saya akan coba untuk menambah tempat sampah sehingga tempat sampah itu mudah dijangkau anak-anak saat mereka memegang sampah gitu, Pak. Oke, ide yang sangat luar biasa, Pak. Ya, rencana yang luar biasa dengan melibatkan anak untuk kebersihan sekolah, terus membuat program edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan. Kemudian yang diakhiri dengan menambah jumlah tong sampah ini luar biasa, Pak. Ide rencana Pak Ardi ini, ya. Kira-kira bagaimana Pak Ardi akan mengukur keberhasilannya, indikatornya, Pak? Nah, kira-kira indikator keberhasilannya apa, Pak? Jadi mungkin kalau saya bilang indikator keberhasilan, harapan saya adalah jumlah sampahnya yang berserakan berkurang, minimal berkurang. Kalau bisa tidak ada sama sekali, Pak, Wah, sampahnya. iya, Jadi siap, siap. eh, saya mungkin programnya bisa dikatakan berhasil kalau sampah itu berkurang dan mungkin dikatakan sukses besar kalau memang sampahnya sudah tidak ada gitu, Pak. Begitu ya, iya Pak. Indikatornya adalah kurangnya sampah yang berserakan gitu ya, Pak ya. Nggih, nggih. Nah, dengan menambah tong sampah, jadi anak-anak bisa memasukkan, membudayakan positif untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi ide yang sangat bagus, Pak. Kita perlu ingat bahwasanya Pak Ardi melakukan ini semua tidak sendirian loh, Pak ya. Nggih. Ketika menghadapi permasalahan ini tidak sendirian, Pak Ardi harus yakin bisa membudayakan siswa membuang sampah pada tempatnya dengan baik. Dan insya Allah saya sebagai rekan akan mendukung Pak Ardi dalam proses ini, Pak. Ya, terima kasih banyak, Pak Angga. Oke, Saya sama-sama merasa Pak Ardi. terbantu sekali ya dengan proses coachingnya hari ini. Iya. Oke, sama-sama Pak Ardi.